Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuandira dari kelas PTIKE angkatan 2022. Di sini saya akan membahas tentang 6 topik dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional ialah dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris, dan kata nasional berasal dari kata nasional dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri, sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Kemudian macam-macam identitas nasional. Yang pertama, lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, bendera negara yaitu merah putih. Yang kelima, bahasa negara Indonesia. Yang keenam, semboyang negara Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, kebudayaan daerah. Adapun pentingnya identitas nasional di Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Berikut beberapa sumber dari identitas nasional. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Yang kedua, sumber sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Yang terakhir yaitu sumber politik. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikut dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama, pengertian dinamika dan tantangan, itu sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Kemudian tantangan, yaitu suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Berikut tantangan identitas nasional. Ini adalah Pancasila. Pancasila merupakan konsensus pemimpin-pemimpin yang mewakili suku, agama, ras, dan adat istiadat yang ada di Indonesia dan merupakan identitas nasional yang sudah tidak bisa ditolak dengan cara apapun. Tantangan yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dari sejumlah pakar. Menurut Aziyumardi Azhar 2007, tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam kehidupan karena yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Yang kedua, adanya liberalisme politik. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru.
Pada saat itu, ada kebijakan pemerintah Presiden Habibie yang menghapus ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan termasuk dan yang terakhir, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Lahirnya Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah berdampak positif dan negatif. Next di materi tentang hakikat dan urgensi integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi berasal dari kata Latin integra yang berarti memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kemudian dari bentuk kata kerja itu dibentuk kata benda integritas yang artinya keutuhan atau kebulatan. Selanjutnya dari kata integritas dibentuk dari sifat integer artinya utuh. Adapun perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Yang pertama, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan atau Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan. Dan yang ketiga, model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 1010 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial maupun membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari Ambtenaar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Adapun jenis-jenis integrasi, menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, dan integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Berikut dinamika dan tantangan integrasi nasional. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998.
di mana konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Materi tentang hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Asal kata konstitusi dalam bahasa Perancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak akan mungkin terbentuk. Konstitusi menepati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Adapun fungsi dari konstitusi dalam negara. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara, menjamin hak. Adapun dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Yang pertama, dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya ke konstitusi kedua, konstitusi RIS berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara 1950 berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966. Yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1999 berlaku pada tahun 1999 sampai sekarang. Yang ketujuh, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sampai 2002.
Tantangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang-undangan serta pelaksanaannya.